Jumat, nah itu yang Jumat tuh yang keren. Ya Helen ya, keren ya kalau hari Jumat. Jadi kalau Jumat tuh kita kayak ada kelas tapi lebih banyak outdoor. Kadang kita kunjungin museum, kadang kita kunjungin tempat wisata, tapi kerennya di sana kita mengunjungi sesuatu pasti ada story-nya. Kita ke Washington DC ngelihat apa tempat-tempat indah di sana gitu. Sekalian mereka memperkenalkan kita. Jadi kalau Jumat itu biasanya free season, dalam arti bukan free season kita disembarangin ya, tidak, berangkatnya bersama-sama. Jadi nanti kalau hari Jumat itu tidak ada perbedaan grade, dijadiin satu. Itu. Oke. Dijadiin satu. Oke. Berarti tetap masuk, itu berarti selama 2 bulan itu tetap juga masuk untuk itu ya, untuk bahasa Inggris itu ya? Masuk. Nah, jadi nanti gini, waktu hari kamu datang, nanti biasanya ada kayak welcoming gitu, terus setelah itu nanti ada tes TOEFL, nanti baru pembedaan kelas. Dan yang waktu pengalamanku ada dua grade. Terus nanti selesai kelas apa ya kok dibilangnya persiapan, nanti tes lagi. Ada peningkatan enggak? Banyak ya? Banyak tesnya ya? Wow. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Aku apa namanya? Ya nanti kalau selesai pendidikan pun kita dites lagi TOEFL-nya. Dan biasanya soalnya juga dia sama. IBT ya? TOEFL-nya IBT apa ITBK yang dites? Milih. Gitu. Oke. Seperti itu. Kalau saya dulu, Jordi, karena saya merasa Inggris saya agak aneh, spelling saya ikut teater. Bayangin no, bahasa Inggris kayak begini ikut teater. Temannya semua native. Jadi mereka ketawa, saya melongo. Ngomong apa ya mereka? Gitu. Oke. Lanjut lagi nih Kak. Mungkin ke komunitas di kampus ya. Kan biasanya kalau ini khusus Nova mungkin ya. Kan beda-beda kampus, beda komunitas. Nah itu berarti misalnya club and communities itu kita sebagai international student juga itu wajib untuk mengambil atau memilih beberapa CNC atau itu opsional aja gitu Kak? Jadi kuliah aja gitu. Maksudnya gimana nih? Aku nggak paham. Ya, maksud saya untuk club and community ini apakah itu wajib untuk bebas. Nanti juga mereka tuh ada beberapa waktu akan ada pameran klub-klub apa aja di kampus. Keren. Nanti banyak klub itu di kampus itu sampai kamu akan kenyang ngumpulin giveaway. Mereka suka kasih giveaway. Kadang aku dapat payung. Kalau enggak biasanya saya bungkus makanan gitu. Oh, gak semua peserta CCA program bisa kuliah sesuai jurusan yang diinginkan. Ya, aku baca juga ini kemarin. Karena di salah satu jurusanku itu Kak, itu kan belajar psikologi. Kayaknya salah satunya kan psychology education, dan itu katanya bahasa Inggrisnya itu membutuhkan beberapa, ada kriteria khusus gitu. Oh, berarti kalau misalnya bahasa Inggrisnya tidak mumpuni sebelum masuk perkuliahan itu berarti kita nggak bisa milih gitu, atau gimana? Bukan nggak bisa milih. Ini aku ceritanya based on my case ya. Jadi waktu aku memilih itu, aku memilihnya PR, public relation. Tapi ternyata setelah dites nggak mumpuni, nggak masuk di situ. Tapi aku bisa ngambil kelasnya, tapi nggak dapat sertifikatnya, hanya dapat ilmunya. Oke. Oh berarti itu ada ini ya, kayak paham. Iya, betul yang dibilang Helen. Thank you Helen. Ini Kak. Itu. Helen. Jadi aku bisa. Lanjut Kak. Aku lagi nyatet ini tentang kurikulumnya nanti di sana. Oke. Oh terus Kak gini, aku pernah dengar soal program ini tuh misalnya ada beberapa yang memang di community college itu yang diberikan non-degree atau certificate saja. Tetapi ada beberapa yang memang khusus beberapa mata kuliah itu diberikan degree. Misalnya seperti specialized diploma gitu. Itu kita nggak sampai ke situ. Kita nggak sampai ke situ. Kita ini kan hanya kayak fellowship. Nggak sampai segitu. Karena bukan ini kalau nggak salah di Northampton Community College itu mereka kalau tidak salah mereka dapat Kak. Aku kemarin juga. Tapi dengan catatan masuk di list sama mereka tuh ada memang mata kuliah khusus gitu Kak diambil gitu. Kalau nggak salah if I'm not mistaken ya. Mungkin ada grup ya.
tergantung community college-nya juga mungkin kali ya. Iya. Jadi kalau di sana saya saranin banyak-banyaklah bertanya kepada supervisormu. Nah, itu yang Helen tuh catat itu, yang nggak capai hasil tes akan dianjurkan ambil kelas bahasa Inggris dan beberapa mata kuliah. Sama kayak saya juga begitu kemarin. Oke. Oh berarti dia sistemnya tuh tidak kayak ini. Kalau di international university saya waktu S1 itu kan mata kuliahnya tuh udah di per package gitu. Oh berarti kalau di US ini berarti sistem mata kuliah kita ngambil gitu ya, subjek yang kita pengen pelajari gitu ya. Iya. Tapi nanti ditawarkan. Kayak saya kemarin tuh sama supervisor saya, Miss Kelly, dia tahu nih, saya kan TOEFL saya, tapi dia pingin saya pulang bawa sertifikat. Akhirnya tawarin, kamu ngambil leadership organizational nggak apa, skill kayak seperti itu. Boleh deh, daripada gue nggak ada sertifikat skill, saya ambil leadership, tapi mata kuliah menunjang itu yang saya harus ambil. Oke. Gitu. Jadi, berarti beberapa mata kuliahnya itu dapat sertifikat gitu, ketambahan gitu kayak. Iya, tapi kan jadi satu paket yang menuju kemana. Jadi makanya kamu harus banyak-banyak tanya nanti supaya kamu disaranin, supaya kamu nggak nyesel nanti di akhirnya gitu. Harus banyak tanya. Karena mereka, tapi kalau ketemu mereka ini nggak bisa kamu langsung go show ya, selalu minta waktu. Mereka nggak suka dengan go show. Mereka nggak mau go show. Mereka maunya jam berapa appointment-nya. Sana on time loh ya, punctual. Nggak bisa kamu, saya mau datang ke tempatmu sekarang, datangmu ke ruanganmu. Nggak bisa. Nggak akan dikasih kamu. Kita harusin dulu ya, buat schedule dulu ya. Iya. Harus punctual juga, kalau datang jam 2 ya jam 2. Gitu. Kita lanjut lagi nih Kak. Pertanyaannya mungkin ke lingkungan apartemen ya. Tadi kan udah membahas tentang lingkungan di kampus. Ini sekarang kita bahas lagi nih, lingkungan apartemen itu kita gimana tuh? Apakah nanti satu kamar itu satu orang atau gimana tuh sistem pembagian apartemennya gitu? Kalau zamanku itu satu kamar isi 2 orang. Satu kamar 2 tempat tidur gitu ya? Satu tempat tidur. Kalau zamanku. Karena teman-teman di state lain ada juga satu kamar sendiri. Gitu. Itu Helen ada kasih masukan lagi. Saya bisa mengulang lagi, maunya hasil tes tidak lolos karena kasus Inggrisnya andalan banget dan bisa. Oh berarti nanti saya coba pura-pura nggak lolos biar dapat kelas intensif bahasa Inggris terus. Gitu. Ya. 2 tempat tidur Mbak dalam satu kamar. Sharing. Split. Sharing room berarti ya? Oh bukan sharing room, split. Satu kamar isi 2 tempat tidur. Bed. Satu kamar isi 2 ranjang. Gitu. Sharing bed ya? Twin bed gitu? Iyalah, split. Terpisah. Tapi dalam kamar, saya pikir dia satu kamar tuh sendiri, tapi dalam beberapa, jadi kayak misalnya dalam satu apartemen itu ada 4 kamar gitu. Jadi satu orang tuh di satu kamar gitu, enggak ya? No. Zamanku yang nggak tahu nanti kalau kamu satu kamar isi 2. Waktu kalau berantem tuh gimana tuh? Wah, berantem lagi. Kalau saya pernah sering ribut sama roommate-ku. Nah itu gimana tuh Kak? Misalnya kalau kita nggak cocok sama roommate-nya atau mungkin roommate-nya jorok, itu kita gimana bisa pindah gak gitu? Jadi gini. Kalau di aku ya, karena kita setiap tempat punya case-nya masing-masing ya. Kalau di apartemenku, kita kan isi 6 orang. 6 cewek-cewek nih. Ya 6. Nah, kita bikin schedule, kalau masak, nanti ada giliran piket cuci piring. Giliran piket gitu ya, cuci piring. Nah, saya kadang-kadang kesalnya, ada teman yang suka masak, tapi malas maksudnya gini, let's say, dulu waktu saya pertama kali datang, ada teman suka masak, tapi giliran saya mau pakai pancinya itu masih kotor. Jadi seolah-olah saya mencucikan untuk dia, panci kotornya. Jadi akhirnya saya pergi ke thrift store, saya beli panci sendiri. Dan itu murah, hanya $2. Begitu. Jadi beribet karena tuh masalah panci itu bisa bikin repot loh. Apalagi saya dapat teman yang India atau orang India. Aduh, itu mereka kan kalau masak kan spicy banget.
dan Spicy, bumbunya itu ya, kan ya. susah dibersihkan. Rempah-rempahnya itu kan kuat, susah Tajam banget. dibersihkan. Nah, Iya, iya. ya tajam. Daripada saya ribut masalah membersihkan, lebih baik saya beli panci baru. Jadi saya punya dua, kayak semacam kayak dalam yang untuk goreng deep fried Deep panci, fried, ya. sama yang agak panci yang untuk goreng-goreng begitu. Udah, saya beli aman. Jadi selama saya di sana saya beli panci sendiri, gitu. Karena teman-teman saya itu di apartemen suka masak, tapi malas bersihin penggorengan, gitu. Terus nanti biasanya, as I know, kita tuh akan bikin peraturan di apartemen. Jam heningnya mulai jam berapa? Jam hening, jam 10. Nanti tiket kamar mandi siapa, membersihkan kamar mandi. Kamu tahu, itu kamar mandi kalau pengalaman saya ya, kamar mandi itu kan istilahnya punya pihak ketiga. Jadi nanti sisi ini kayak ada pihak ketiga yang mencarikan tempat tinggal untuk kita. Nanti supervisor dari pihak yang penyewa apartemen itu akan kontrol ke apartemen. Kalau ada yang luka, kita didenda. Nah, dendanya bukan per orang, per apartemen. Misalnya dendanya 100 US jadi bagi berenam. Gitu. Oh, ada yang rusak gitu ya? Iya. Mereka udah mau kontrol. Bukan repot sih sebenarnya, kebiasaan aja sih. Terus being honest, kalau dari Indonesia sudah dewasa-dewasa ya, orang-orangnya udah dewasa nih, yang pengalaman saya. Tapi kalau dari negara lain itu masih muda-muda loh. Iya, tergantung regulasi negaranya. Ada yang katanya masih 19 tahun. Betul. Saya dapat umur 19 tahun dapat 17 tahun satu kamar, bayangin, Bo. Dan dia itu hobi, mungkin karena perbedaan waktu ya. Saya dapat orang India. Mungkin kalau kebiasaan mereka kalau bicara keras toh. Bayangin dia baku telepon dengan keluarganya itu sekitar jam 1. Saya bilang, iya. Terus saya bilang gini, bisa nggak kamu telepon dengan keluargamu di ruang tamu saja? Karena ini di kamar mengganggu privasi saya untuk tidur. Tapi ya itu sering terjadi. Gitu. Terus buat rule, jangan bawa teman di luar apartemen. Masuk ke kamar gitu ya? Iya. Kecuali kamarmu sendiri nggak apa-apa. Ini kan kamarmu ada orang. Makanya, itu nggak bisa ditegur itu Kak, kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Ya, kalau so far sih saya belum pernah ya. Tapi kita sudah bilang dari awal nggak boleh bawa teman. Misalnya bawa cowok ke dalam kamar. Misalnya doakan kita apartemen perempuan. Ya nggak boleh lah. Cowok hanya mentoknya sampai ruang tamu. Gitu. Itu hal sensitif loh. Semakin kamu cerewet di depan, hidupmu akan nyaman nanti untuk seterusnya. Tapi kalau kamu nggak cerewet di depan, hidupmu akan kayak neraka. Berarti kita harus pakai prinsip orang sana ya kayak to the point ya. Kalau emang enggak wajib. Gitu ya. Jangan nggak enakan gitu ya. Iya. Enggak, karena kamu kalau nggak enakan, ini ada Geraldi Yosef nih. Ini dia lagi di Amerika, ntar lagi pulang. Iya, aku tahu. Halo Geraldi. Dari Nova juga kalau nggak salah, early childhood juga tuh. Iya. Dia dari Kupang. Geraldi, susah ya mendapatkanmu. Saya berapa kali kontak kamu, kapan kita bisa live sharing your experiences. Siapa ya panggilnya? Yosef atau Geraldi ya? Ini dia baru ini lagi di Nova ini. Gitu. Iya. Wah, kakak kelas nih. Cutting. Kakak kelas nih. Dia sudah mau pulang ini, sudah menunggu waktunya untuk berangkat pulang ke Indonesia, check out dari Amerika. Gitu. Iya, wisudanya kan tanggal 11 nih kalau nggak salah ya kemarin. Sudah selesai. Itu sudah wisuda. Oke, kita lanjut lagi nih. Iya, apa tuh? Tadi kan apartemen udah, di club and community udah, di kampus udah. Sekarang kita bahas tentang akomodasi. Jadi ini kita lebih ke ini ya, khusus buat yang memang sudah pasti berangkat gitu ya. Nah, kira-kira nih, kita tuh harus ada budget sendiri, misalnya kalau misalnya kita mau siapkan budget itu berapa minimal, dana emergency. Misalnya kalau pada saat kita baru mau ke US tuh kira-kira itu nanti udah langsung ditanggung, apakah misalnya seperti itu atau dananya bakal nyusul kah atau gimana gitu. Kita coba bahas lebih ke akomodasi dulu deh. Kalau pengalamanku kemarin, kita dari Indonesia sudah dikasih uang pegangan. Kalau saya nggak salah ingat, 150 US untuk kita pegang. Iya, sudah dikasih. Nanti dibagi pada saat mau berangkat. Besok mau berangkat, biasanya nanti kita dikumpulkan di kantornya Aminef.
di Intiland Towers itu. Nah, dibagi sama dikasih kamu sudah paspormu kan masih di sana ya? Sudah dikasih nggak? Kamu sudah apply visa nggak? Nanti tanggal 3 sekaligus. Oh, sekaligus? Iya, PDO sekaligus visa. Kalau kami kemarin apply visa dulu, pulang lagi, datang lagi PDO, terus pulang lagi, datang lagi. Untuk mau berangkat baru dikasih 4 kali bolak-balik ya. Tapi lumayan lah ya, kan gratis. Iya, bener-bener 4 kali bolak-balik ke Jakarta juga di udara. Iya sih. Ya pokoknya cuci mata lah ya. Jadi ngomong kan dipegangin duit dari sini. Nah, dipegangin duit. Terus nanti kalau masalah tempat tinggal tuh kamu belum dikasih alamatnya ya, apartemennya? Belum. Oh iya, nanti itu wajib kamu punya. Karena nanti itu akan ditanya sama pada saat kamu apply visa nanti. Sudah, untuk masalah akomodasi itu kamu nggak pusing. Mereka sudah siapkan semua. Istilahnya, ya. let's say, menurut saya ya, beasiswa ini sudah menyediakan, kita itu tinggal bawa badan, kasarnya begitu. Tinggal bawa badan, toh. Nggak usah pusing dengan hal-hal. Yang kita perlu sedikit fokuskan itu adalah kita adjust dengan cuaca, terus adjust dengan nanti teman-teman apartemen kita. Aku pikir itu sih. Gitu. Jadi kamu nggak usah pusing dengan aku. Itu mereka sudah siap. Kamu nanti istilahnya gini, datang di sana, di airport sudah jemput kamu, dan kamu diantar ke apartemenmu. Gitu. Enak nih. Beasiswa ini menurut saya terlalu tanda kutip ya, kayak spoil kita gitu loh. Iya. Karena ada beberapa beasiswa yang memang ketika udah dikasih udah sampai di negara itu ya udah cari jalan sendiri gitu ibaratnya. Iya. Ini benar-benar beasiswa yang membuat kita sebenarnya kayak kita dimanjakan tanda kutip. Karena memang semua sudah disiapin. Gitu. Kita di bandara pun dijemput loh. Nanti pulang di bandara ke apartemen kita dianterin. Gitu. Jadi kamu nggak usah dengan akomodasi. Gitu. Bahkan nanti PDO-nya aja nih di hotel bintang 5 nih nanti nih. Oh iya, kalau mereka pasti kasih yang bagus kalau hotelnya. Iya, bener-bener fasilitasnya keren banget sih. Iya. Bener-bener mantap. Tapi kamu nggak akan punya waktu menikmati hotel karena waktumu akan sibuk kegiatan. Gitu. Kita lanjut lagi nih Kak. Iya. Terkait untuk kehidupan living cost di sana itu kira-kira pembagiannya itu nanti gimana? Ini kita spill uang jajan ya nih Kak? Jadi untuk daerah kalau zamannya saya dulu, maksudnya gimana? Kan tiap-tiap kalau nggak salah itu tiap-tiap state itu beda-beda ya untuk living allowance-nya gitu ya. Oh, aku kurang tahu ya. Tapi kalau zamanku kemarin tuh kita terimanya awalnya tuh per 3 bulan sekitar 2.600 kalau nggak salah. Kecil sebenarnya itu kalau aku pikir untuk 3 bulan. Tapi pintar-pintarnya kita lah. Makanya kemarin saya lebih sering beli thrift store. Supaya gaya lah ya. Thrift store-nya keren loh mereka. Ya. Bagus. Barang-barangnya keren ya. Jadi, barang-barangnya keren gitu. Bagus. Iya. Barangnya bagus. Terus jadi kalau kemarin ya waktu saya di sana, saya tetap ingin lah ya, karena kan kita hobi selfie ya, nggak mungkin bajunya itu aja kan. Betul. Jadi saya rajin pergi ke thrift store supaya untuk bagus lah di foto-foto kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku banyak ikut kayak komunitas-komunitas sosial. Karena apa? Pasti banyak acara. Terus pasti banyak makan. Iya, banyak makan. Tapi kalau baik, mereka ajak saya jalan-jalan. Saya tidak bisa main sepatu roda. Tahu sepatu roda kan, yang sepatu yang ada rodanya yang anak-anak itu. Tapi di sana bisa izin saya main ice skating. Itu karena dipaksa sama ada waktu itu kan saya gara-gara Helen sih. Jadi Helen ini kan Helen kan penggemarnya Korea ya. Jadi saya nggak tahu gimana ceritanya dia berkenalan dengan orang Korea. Ternyata orang Korea ini pendeta. Akhirnya saya bilang sama Helen, saya ikut doang ke gerejamu. Ternyata gerejanya yang didatengin Helen ini orang Korea. Nah, akhirnya saya sering ikut kegiatannya mereka. Pokoknya setiap diajak asal saya nggak sibuk, saya pasti ikut. Nah, dari mereka, saya sering ikut kegiatan. Mereka kan sering kumpul-kumpul kan. Sering kumpul-kumpul. Terus sering yang hobi makan juga.
gitu. Jadi saya kemarin itu punya orang apa ya, social host. Tahu pernah istilah social host nggak? Social host itu keluarga yang jadi keluarga kita di sana, tapi hanya sekian bulan sih. Oh, tidak tadi cuma sekali doang ketemu ya nggak sih Kak? Aku pernah dengar Itu terserah dari social host-nya waktunya. Jadi kalau dari program CCI mereka juga menyediakan social host. Ada juga. Tapi ternyata di Amerika yang as I know, social host itu kayak familiar gitu loh. Karena banyak klub-klub mempunyai program social host. Social host itu seperti ini misalnya. Ada acara Thanksgiving, kita diajakin. Ke rumahku yuk makan. Atau kalau misalnya, kamu ngapain malam ini? Jalan yuk. Gitu. Kalau Helen ini kemarin dapat social host yang kalau aku bilang makmur lah. Karena dia sering dikasih barang-barang. Wow. Tapi sama aja waktu dia pulang ke Indo ditinggal. Karena nggak mungkin mau dibawa. Gitu kan. Dikembalikan lagi. Gitu. Kalau saya dapat social host ini, dia kebetulan kerja di kayak IT company. Ya udah, paling kita ketemunya hanya pada saat dia nggak sibuk makan, jatuh-jatuhnya makan, gitu. Itu dibayarin mereka gitu ya? Kenapa? Dibayarin mereka gitu ya? Oh iya, itu mereka pasti bayarin. Mereka tahu kita international student, kita selalu dibilang international student di sana. International student. Jadi apa namanya? Mereka tahu kondisi kita kan, secara cuan ya pas-pasan lah. Gitu. Jadi mereka kan, makanya dibilang social host. Jadi mereka yang akan mengajak kita jalan-jalan, mengajak kita duduk minum kopi, sekedar makan snack. Makanya saya kemarin banyak-banyakin social host. Jadi mau apa tinggal. Waktu itu terakhir aku dapat social, sebenarnya dibilang social host bukan ya, tapi dia sering ngajak kami jalan-jalan. Dia dokter gigi, orang Korea. Dia hobi makan. Dia mengundang kami ke rumahnya yang kayak Disneyland gitu. Jadi ya itu banyakin social host asal kamu bisa bagi waktumu. Dan jangan lupa kalau dan jangan, kamu suka bawa leftover nggak? Leftover sisa makanan gitu nggak? Suka aku suka simpan makanan. Yang penting ada kulkas. Bukan. Jadi gini. Waktu saya di sana, tadi kan orangnya kalau orang nggak tegang gitu loh. Nggak tegang. Jadi kadang-kadang kalau di rumahnya yang saya datengin suka ada leftover, ada makan makanan lebih, bukan makanan sisa ya, makanan lebih. Kadang-kadang mereka buang. Terus kadang-kadang sudah deh nggak ada yang. Saya bilang bisa untuk saya nggak? Gitu. Aduh Firdi, tapi saya nggak punya untuk membungkusnya. Akhirnya dari bahasa itu saya kemana-mana selalu bawa plastik yang di ini loh, yang ada kayak ini apakah? Ada kayak resletingnya, ada zipnya, zip bag. Shipping bag. Jadi saya selalu kantongin itu di tas saya. Jadi kalau saya kemana-mana kunjungan, saya bilang untuk saya ya. Gitu. Dan mereka, kamu nggak apa-apa. Loh ini kan bukan makanan sisa, makanan yang kita misalnya di piring ya. Mereka ngambilnya sedikit-sedikit. Gitu. Saya nggak malu. Lumayan lah. Iya. Apa juga gitu ya. Kan. Tapi mereka nggak menyediakan plastik ya. Mereka nggak menyediakan plastik. Kita yang harus bawa. Iya kan, orang Toraja kali. Jadi maksudnya saya kasih tahu itu supaya kamu nggak rugi gitu loh. Saya biasanya pakai untuk tahan 2 hari 3 hari supaya saya nggak jajan tuh. Gitu. Lumayan untuk penghematan. Gitu ya Helen bilang. Iya. Bagaimana kita kerjaannya makan terus? Karena banyak undangan makan. Berarti bagusnya di sana itu Kak masak ya, dibayar instead of makan di restoran gitu ya. Karena di sana wajib pajak kalau nggak salah. Wajib tip ya. Tipping itu sesuatu yang wajib. Ya, itu wajib loh. Itu wajib, tipping itu wajib. Itu bukan sukarela. Itu wajib. Bukan terserah. Karena beberapa pekerjaan di sana hidupnya dari tipping. Oke. Gitu. Seperti itu. Jadi, menurutku, ya itu sih, kalau untuk di sana, jadi, terus kalau bisa, kamu jangan terlalu fokus di kampus menurutku. Banyaklah bersosialisasi. Karena kalau kamu habis di kampus, kayaknya sayang banget. Waktu kita kan nggak lama sebenarnya di sana. Kalau mau save money ya masak, tapi saya nggak pernah masak. Berarti banyak duit nih Kak Helen nih. Jadi nggak pernah saving ya. Dia sering traktir saya dan teman-teman nih anak ini. Dia paling dia paling suka makan di ini. Yang hurufnya K itu loh. Ayam goreng
K. Ah, Nah, dia suka makan di situ. Dan dia sukanya kalau makan nggak mau sendiri, selalu ajak-ajak. wis. Oh, royal ya, royal ya. Oh, Royal. Pertama kali saya nonton bioskop dia yang traktir. Wis. Ini kayak Kak Helen nggak mau jadi sinterklasku wardi lah. lagi kayak tahun ini. Dia sinterklasku ini waktu di sana ini, anak ini. I need to find my own Santa Claus berarti nih. Nanti di US nih. Dia jadi sinterklasku ini di sana ini, si Helen ini. Gitu. Ya, tapi Helen juga masih sinterklas ya waktu di sana toh. Sementara aku jatuh. Gitu. Stipend cukup Jadi kan, Mbak? kalau jadi kayak apa namanya? Kayak di sana toh, saya kan ngerasa bahasa Inggris saya kurang. Saya menantang challenge myself. Saya ikutan teater selama 3 bulan. Dan itu latihannya setiap hari loh. Senin sampai hari Jumat. Dari jam 2 sampai jam 5 atau jam 6. Tapi akhirnya suka nggak suka, akhirnya aku dapat aksen-aksen sana lah waktu di sana kan. Iya, Gitu. iya, iya. Pertunjukan loh, bro. Ada 6 kali. Dan yang nonton tuh bayar tiket. Kalau nggak salah 5 atau $10. Bangga lah Oh ya, ya, walaupun bahasa Inggris pas-pasan begitu bisa ikut teater. saya nonton Mbak Firly. Iya. Waktu itu berarti Mbak Firly jadi apa tuh? Mermaid berarti dulu. Saya Teaternya lupa jadi apa itu tuh? kayak adegan-adegan apa ya, dia tuh kayak ada scene-scene gitu loh. Scene ini saya jadi apa, scene ini saya jadi apa. Bayangin loh ngafal segitu. Saya pikir teater ini kita akan improvisasi, ternyata disuruh ngafal teks. Hmm, Gila harus ini nggak? ya, Saya disuruh ngafal teks. teks Sampai banget saya ya. akhirnya harus kontak beberapa teman yang saya pandang Inggrisnya bagus untuk mengajari saya aksennya. Saya kan sering ditegur gara-gara aksen saya yang aneh menurut mereka, strange, weird, gitu. Seperti itu. Terus saya saranin ke kamu nggak usah bawa macam-macam kayak rempah-rempah, bawang putih, kayak gitu-gitu jangan. Karena kemarin ada teman dapat denda kasihan, harus bayar 400.000 kah atau bayar berapa gitu loh di bandara. Ketangkap. Berarti Gitu. Karena makanan kan sasetan satu aja tahun nggak ada mending ya, izinnya. kayak Kenapa? ya makanan-makanan sasetan aja berarti bawanya ya kayak boncak Iya, 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 gitu. iya. Iya, iya, iya. Teman itu ada kemarin yang suka bawa itu. Enak banget. Soalnya hambar katanya makanan di sana ya. Kayak plain banget itu. Tergantung kalau kamu pergi ke tempat makan kayak Timur Tengah, kayak Too Pakistan, much. itu enak-enak Oh enak ya. gitu. Ada satu teman namanya Elvis, dia hobi tuh makan ke sana. Jadi kalau kita terima stipend, biasanya hari ini bunyi ya, kling gitu kan, di rekening kita. Biasanya malamnya tuh dia pergi ke sana makan, gitu. Karena Oh, mereka ini nggak boleh dibawa pulang. Jadi makan sepuasnya, satu kali makan kita bayar oh, $13, oh 13 ke iya. $12. Jadi makan sepuasnya. Oh ya, itu. Jadi makanan tergantung kamu kalau hambar, tergantung kamu masuk di mana. Biasanya kami tuh suka ke Chinese food. Biasanya banyak Chinese food. Jadi biasanya kami beli yang hari Jumat yang ada paket-paket murah. Jadi harus pintar lihat harga-harga paket ya. Di mana mereka keluar paket. Karena kalau original day atau weekday, mereka tuh harga biasa. Tapi kalau weekend baru harganya itu harga-harga, ada harga-harga. Oh nanti satu piring itu ada nasi goreng, ada lumpia, ada apa gitu. Kalau beli per piece kan mahal gitu. Nah itu Helen bilang, saya pertama kali minum soju, ya. Gara-gara Helen nih, saya pergi minum soju pada malam Natal. Tapi saya Oh ya Kak. nyesel loh. Tapi saya nyesel. Waktu itu kan kita ada games ya, dan kalah. Saya grup ya, ada beberapa kita dibagi grup. Seharusnya saya minum soju, tapi karena saya takut ya, saya takut mabuk, saya tolak. Tapi akhirnya pas saya menolak yang keberapa kali, mereka no, 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 kamu harus minum. Dan saya nyesal menolak itu minum soju. Terlalu banyak. Ternyata soju itu bagus untuk badan, apalagi kondisi dingin. Saat itu kan saya lagi agak sedikit demam karena kedinginan. Itu pada saat Natal, tanggal 24 Desember. Malam ini saya minum soju. Besok tuh kayak saya langsung kayak melek gitu loh. Bagus soju ternyata. Oke, oke. Berarti nyetok soju berarti. Ya, tapi belinya nggak boleh sembarangan, harus dibeli yang apa liker, toko alkohol, dan harus bawa KTP, ID card. Oh, ID kan bukan paspor ya, bawanya ke kemana-mana. Ya kalau kita mungkin paspor apa ya, untuk membuktikan umur toh. Oke, oke, oke.
Dan di sana nggak boleh minum liquor sepanjang jalan ya, harus di stay. Oh, Ketangkep kamu nanti. Jadi kalau mau beli liquor itu tidak sembarang kita bisa kayak di kios, always show the ID gitu, seperti itu. Terus nanti kalau di sana, kamu kan nanti ada namanya jam untuk volunteer.